menonton drama yang berjudul Kontrak yang Besar. Rekan-rekan, hari ini kita akan menyepakati strategi kerjasama dengan perusahaan Makmur dan Jaya. Penting untuk memastikan semua divisi untuk mengikuti aturan yang sudah disepakati. Setuju Pak Arman, tetapi ada catatan. Kontrak perusahaan Makmur hanya memberikan kita waktu selama 3 bulan untuk menyelesaikan proyek, sedangkan perusahaan Jaya memberikan waktu selama 6 bulan. Apakah itu berarti kita harus memprioritaskan perusahaan Makmur? Betul, semua divisi harus bekerja sama. Tapi ingat, jangan abaikan kualitas untuk perusahaan Jaya. Baik Pak, saya akan memastikan HRD untuk menambah pekerja tambahan jika diperlukan. Tim pemasaran akan segera menyusun rencana untuk mendukung strategi ini, Pak. Oh iya, saya permisi dulu ya Bu. Bu Mira, saya ingin memberitahu anggaran untuk perusahaan Makmur sudah digunakan lebih dari 70% anggaran untuk perusahaan Jaya. Apa? Bukankah perusahaan Makmur adalah prioritas? Betul, tapi keputusan ini sepertinya dibuat oleh bagian keuangan tanpa diskusi. Saya khawatir ini berdampak kepada progres proyek Anda. Baik Lisa, terima kasih. Saya akan membahas ini dengan Pak Dedi. Pak Dedi, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, anggaran untuk perusahaan Makmur sudah digunakan lebih dari 70% untuk perusahaan Jaya. Bagaimana kita bisa memenuhi target? Saya tahu ini sulit, tapi pembayaran vendor untuk perusahaan Jaya sudah mendesak. Kita harus atur ulang lagi. Pak, ini bisa berdampak besar. Kalau begini, perusahaan Makmur merasa dirugikan, reputasi kita yang akan dipertaruhkan. Cukup bisa. Fokus saja pada laporan harian, biar saya yang atur alokasi ulangnya. Saya sangat kecewa. Progres proyek perusahaan ini sangat lambat. Apakah ini cara perusahaan Anda menjaga komitmen? Saya minta maaf Bu Rayani, kami akan mempercepat pengerjaan. Kenapa anggaran perusahaan Makmur bisa tidak cukup? Bukankah ini prioritas? Ada kebutuhan mendesak di proyek lain, Bu. Ini jelas pelanggaran kesepakatan internal. Mohon maaf, tapi saya dengar perusahaan kami berjalan lancar. Jadi, ada apa sebenarnya? Pak Dedi, sebagai kepala keuangan, Anda bertanggung jawab penuh atas pelanggaran ini. Jelaskan alasan utama Anda mengutamakan perusahaan Jaya tanpa persetujuan. Pak, waktu itu vendor perusahaan Jaya memberikan tegak ketat untuk pembayaran material. Keputusan itu untuk menghindari masalah yang besar. Tapi keputusan sepihak seperti ini tidak dapat diterima. Anda harus memikirkan dampak bagi klien lain. Ini benar-benar tidak profesional. Kami memilih perusahaan Anda karena reputasinya, tapi ini proyek kami terancam gagal tepat waktu. Mohon tenang, Bu Rayani. Kami memahami kekecewaan Anda. Tetapi, tim pemasaran akan memastikan hubungan kerjasama ini terjaga dengan baik. Kami menghargai penanganan cepat proyek kami. Namun, saya setuju bahwa ini mencerminkan manajemen yang buruk. Kami minta maaf atas kelalaian ini. Kami akan memperbaiki situasi ini agar tidak ada klien yang dirugikan. Tim HRD telah merekrut pekerja tambahan untuk membantu proyek perusahaan Makmur. Mereka akan mulai minggu depan. Bagus, kami akan segera menugaskan mereka ke bagian produksi agar target proyek perusahaan Makmur dapat tercapai dengan baik. Saya menemukan lokasi anggaran yang bisa dialihkan dari pengeluaran non-esensial untuk mendukung perusahaan Makmur. Saya setuju. Saya akan mengatur ulang anggaran dan menganjurkan permintaan kepada Pak Arman. Bu Rayani, Bu Sari, terima kasih atas kepercayaan Anda. Kami akan melakukan perubahan untuk memastikan kedua proyek berjalan sesuai target. Untuk perusahaan Makmur, kami telah menambah tenaga kerja, mengatur ulang anggaran, dan juga menetapkan laporan mingguan untuk menjaga transparansi. Kami menghargai usaha Anda, tapi ini harus dibuktikan dalam pelaksanaan. Bagaimana dengan proyek kami? Apakah perubahan ini memengaruhi proyek kami? Tidak Bu Sari, perusahaan Jaya tetap mendapatkan perhatian penuh. Kami akan membagi sumber daya yang lebih adil tanpa mengurangi kualitas. Baiklah, kami akan memantau progres ini dalam 2 minggu ke depan. Jika tidak ada perubahan, kontrak ini harus kami tinjau ulang. Kami memahami itu. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Ini merupakan pelajaran besar bagi kita semua. Setiap perubahan besar harus melalui diskusi bersama. Saya menerima tanggung jawab ini.
Dan saya berjanji ke depannya, keputusan sepihak tidak akan terjadi kembali. Divisi operasional juga akan lebih aktif berkoordinasi agar tidak ada target yang terlewatkan. Kami akan menjaga komunikasi intensif dengan klien untuk memastikan mereka merasa diprioritaskan. Bagus, jangan lupa menjaga kepercayaan klien kita adalah prioritas utama kita. Wah, saya melihat perubahan signifikan. Proyek kami berjalan sesuai target dan kualitasnya sesuai harapan. Proyek kami juga tetap berjalan lancar. Kami puas dengan hasil kerjasama ini. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Ini akan terus menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki diri.